Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di weekend ini, di hari Minggu, ya, tampaknya Manchester United menjadi big headline, ya selalu jadi headline, cuman ini jadi big headline. Ada 2 here we go di hari Jumat dan Sabtu, ya. Jadi Rigo pertama yang udah gue beritakan juga bahwa Bryan Mbeumo akhirnya sepakat dengan harga antara Brentford dengan Manchester United untuk pindah, ya. Dan kabarnya mungkin hari ini, ya. Kemarin sih gue bilang kemarin mestinya medical check up, mungkin Senin kali medical check up. Dan yang satu lagi ada here we go, tapi kali ini tadi kedatangan, sekarang kepergian, ya, kepergian sang bupati Manchester, anak lokal Marcus Rashford, di mana sudah diberitakan juga dari berbagai media, ya David Ornstein biasalah, ya Fabrizio Romano juga, Marcus Rashford sudah here we go ke klub yang diinginkannya, yaitu klub Katalan Spanyol Barcelona, dengan status peminjaman dengan klausa option to buy. Jadi ya mungkin ini udah hasil negosiasi yang paling fair lah, ya, yang paling mentok gitu ibaratnya. Ya Marcus Rashford punya keinginan ke Barcelona, besar keinginannya, sampai di interview katanya dia, wah saya tuh pengen deh bermain dengan Lamine Yamal. Oke. Tapi kan harga dipatok 40 juta pon, Barcelona nggak menyanggupinya, ya, belum ada uang, ya nggak apa-apa bilang belum ada uang juga, bukan mau maksud nyindir atau apa enggak, pembangunan stadionnya aja mundur kan akhirnya, Camp Nou. Manchester United juga nggak mungkin dong jual murah gitu loh, karena kontraknya Rashford sendiri itu baru berakhir di 2028, masih sisa 3 tahun. Ya udah, dengan opsi peminjaman tanpa ada obligation to buy, tapi option to buy, ya, dilihat. Secara personal pun Marcus Rashford menurunkan egonya dan menurunkan gajinya. Ya, cukup besar juga, cukup drastis juga, hampir 50% gajinya dipotong. Jadi Rashford itu kan gajinya 20, kalau dalam euro ya, 22 juta euro per tahun. Atau kalau dalam pound sterling tuh sekitar ya 16-17 juta pound per tahun. Dia kan sekitar 310 ribu pound per pekan. Di Barcelona dia akan menerima gaji 10 juta euro atau sekitar 8 juta pound per tahun. Berarti sekitar 150 ribuan tuh cuma gajinya dia, 10 ribu. Dan itu ditanggung sepenuhnya semua 10 juta euro itu oleh Barcelona. Ya kalau mungkin harga gitu sih wajar, ya. Ini sih kesepakatannya bagus untuk kedua belah pihak, ya. Secara dari sisi Manchester United, 1 tahun ke depan kita nggak diribetin nih dengan berita-berita Rashford segala macem lah, si anak lokal, ya, bupati Manchester ini, si pemain dari akademi ini, ya, yang selalu membuat fanbase atau sosial media masih aja yang mengglorifikasi Rashford. Men, dia tahun ini 28, men, umurnya dia September besok tuh 28. Ya, dalam status seperti ini sih emang harusnya dilepas, ya. Dari sisi Barcelona juga mereka nggak begitu keluar duit banyak, ya, karena kan mereka juga, ya karena aneh juga, ya, giliran Nico Williams mereka kayaknya berani banget mau nebus sekitar 40-50 juta pon. Giliran Rashford boleh pinjem aja nggak? Ya itulah bisnis, ya. Kadang-kadang lo harus berpura-pura di sisi sini, tapi harus juga poker face gitu, ya, di sisi sebelah sini. Ya itulah bisnis. Bagi Barcelona sih gue bilang ini suatu negosiasi yang bagus juga, ya, karena Rashford kan prinsipnya dia juga bisa di semua posisi. Kalau
di kanan ya, sayap kanan kan mereka pakai 4-2-3-1. Di kanan itu biasanya ada Lamine Yamal, Rafinha kadang-kadang di kiri, kadang-kadang tukeran. Strikernya juga Lewandowski, kadang-kadang Ferran Torres suka dirotasi di situ. Ya, dengan ada tambahan Marcus Rashford yang mungkin bisa jadi striker ya, bisa jadi striker juga. Bisa juga jadi ya dengan posisi favoritnya di sayap kiri gitu ya, mungkin Rashfordnya sayap kiri, Lamine Yamal sayap kanan, Rafinha jadi false nine. Ya bisa aja itu racikannya si Hansi Flick nanti. Dan mungkin dia bisa berubah gitu lah ya, mungkin dia bisa berubah. It's okay, bagi kita nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba dia menemukan kembali permainannya. Ya satu, dia akan dibawanya Hansi Flick yang selalu punya kesan bahwa ini pelatih adalah disiplin dan keras gitu ya. Kedua, dia main di tanah orang nih ya, di Barcelona. Ya Barcelona itu kan cuacanya enak ya, istilahnya nggak begitu terlalu dingin ya, Eropa tropis lah. Enak di Barcelona tuh enak, kotanya bagus juga itu, kota Barcelona tuh lebih bagus loh daripada Paris sebenarnya kalau lo kesana ya. Kalau ini gue kasih tips-tips aja. Paris itu Eiffel dan sekitarnya aja yang bagus. Kalau pinggirannya mah sama aja kayak Manggarai Kampung Melayu, sama beneran ya, kotor gitu, banyak coretan-coretan dinding, sama lah kayak di Manggarai Kampung Melayu, sama tuh di daerah-daerah Duri Kepak gitu sama. Cuman kalau Barcelona tuh bagus, tata kotanya bagus ya, dan dia di tanah orang gitu kan, nggak bisa semaunya ya. Kalau di Manchester kan akamsi gitu kan, anak kampung sini, latihan bisa-bisanya minta izin gitu hari Senin, nggak latihan, party bisa sembarang. Kalau ini pasti kan lu mempertaruhkan karir lu banget lo di sini ya. Kalau di Aston Villa mungkin di Inggris sih masih bisa petang petenteng lah. Tapi kalau tanah orang di klub yang berbeda, apalagi Barcelona juga dengan didikan La Masia itu adalah klub yang gua rasa menjunjung tinggi namanya kedisiplinan. Ada Lamine Yamal di situ, ada beberapa anak akamsi gitu kan yang di situ, atau pemain-pemain senior yang ada di situ ya, seperti De Jong, seperti juga ada anak akamsi situ, Pedri sama Gavi, mungkin juga ada si backnya Araujo ya. Itulah ya, jadi ini menurut gua ini perpindahan yang bagus. Gue juga nggak menyesal bagi United Identity. Kalaupun dia akan menjadi bagus di situ, ya udah gitu loh. Kita juga nggak usah perlu harus perhatiin fanbase tuh kan Rashford jago ya, it's okay gitu, kita seneng ya. Gue bisa dibeli kan, naikin harganya 40-50 juta gitu, jadi 55 juta deh cash gitu ya. Semoga dia bisa menjadi juara liga. Oke, good luck Marcus Rashford. Semoga berhasil di tanah Katalan. Terus satu lagi, semalam ya gue habis nonton Superman, terus pas makan malam gitu ya, jadi selesai tuh jam tujuan, ya udah deh kita cari makan, gue sama keluarga. Gue bilang sama istri gue sambil nonton ya, gue nonton di MUTV ya, pertandingan Manchester United lawan Leeds United di Swedia, pertandingan pertama preseason yang berakhir dengan 0-0 ya. Masih jauh ya kalau lo nonton juga. Kalau bisa gue iniin, maaf ada teriak-teriak, kalau ada kalau lo lihat gitu misalnya, masih jauh dari sempurna. Kalau Ruben Amorim bilang ada harusnya 100% kita itu start dengan 100% gitu ya di awal kompetisi ini, masih jauh ya. Dan ya kalau dari sisi balik sih di belakang gitu kan, karena si Andre Onana nggak ada ya, si siapa namanya Bayindir ya, terus backnya Diego Leon itu main, terus back tengahnya itu ada si siapa namanya Delik, Mazraoui dan Luke Shaw
ya. Luke Shaw dipakai sebagai back tengah kiri. Terus kemudian wingback kirinya Diego Leon yang menurut gua kemarin gamenya ya belum terlalu kelihatan lah, tapi at least setidaknya dia menurut gua sih cocok ya di posisi itu gitu. Kemudian di wingback kanannya itu ada si Amad Diallo, tengahnya Casemiro dan Bruno Fernandes, depannya justru Toby Collier dan Matheus Cunha, serta strikernya Chido Obi. Ya. Babak pertama semua ya masih sama, kita masih kesulitan ya, masih kesulitan. Tengahnya emang kita kosong banget, kayaknya emang sebenarnya terlalu memaksakan sih sebenarnya kalau misalnya agak berbahaya gitu kalau misalnya kita tetap terus dengan duetnya si Bruno Fernandes sama Casemiro ya. Karena bahkan si Ruben Amorim sendiri bilang di tengah tuh kita banyak kosong ya. Konektivitasnya nggak ada. Bruno sama Cunha, kata Ruben Amorim, itu lu bisa lihat nggak terlihat padu gitu. Nah inilah pentingnya kenapa transfer pemain tuh harus cepet. Kenapa ya? Kalau untuk mempersatukan pemain tuh nggak harus cepet gitu loh. Makanya kenapa kalau bisa tuh pre-season itu tuh udah ada 2 atau 3 pemain gitu loh. Jadi chemistry-nya udah dapet, konektivitasnya udah dapet gitu. Jadi permainan juga berjalan lancar. Ya kalau di udah banyak yang tanda kutip lah ya menghina sih udah ada. Matheus Cunha 62 juta, 0 goal, 0 assist, 0 created chances, 0 passing kompleksitasnya 62%. Ya, baru pertandingan pertama, padahal di saat bersamaan Newcastle kalah loh 4-0. Aston Villa juga kalah uji coba pertama. Tapi Manchester United tetap aja disenggol. Di babak kedua pergantian Tom Heaton ya, banyak juga melakukan penyelamatan. Terus Seko Kone itu masuk, Mason Mount, Jack Fletcher, Mainu, Maguire, Frederiksen di belakang, Euro ya 3 di belakangnya. Terus juga Patrick Dorgu, Diogo Dalot. Kali lagi kita tidak ada eksekutor ya. Pertandingan ini menunjukkan banget kata tuh kan. Kalau misalnya kita nonton ya, kalimat pertama yang kan bilang tuh kan kita butuh striker, tuh kan kita butuh striker. Højlund masih aja gayanya begitu, berantem sama gue, nggak ngerti ya dia belajar dari mana sih. Gue nggak ngerti dia belajar dari buku, dia mungkin dapat buku kitab ini ya kali ya, kayak kitab silat gitu atau gimana ya, buku striker gitu yang entah dari mana gitu, cuman tetap aja gitu berantem sama back, nahan back, nggak ngerti, nggak ada yang bilangin apa ya pelatih gitu ya, pelatihnya kadang-kadang bingung juga gitu, dia dapat kitab suci apa kitab silat dari mana itu untuk bertindak sebagai striker seperti gitu. Kita butuh striker yang kemarin sih Chido Obi sih ada ya beberapa kesempatan gitu ya dia coba-coba, cuma kan levelnya dia emang di situ gitu loh ya, tendangannya melenceng lah, tendangannya lemah lah, dia main asal nendang cuman arahnya ya, maksudnya tapi instingnya dia sebagai striker masih gue bilang masih ada gitu loh ya, cukup intelligence lah ya, cukup pinter lah ya. Itulah yang makanya gue bilang kenapa kita tuh harus butuh striker proven ya episode kemarin kan gue bilang ya, kalau bisa sih emang pasti kalau mau cepet ya striker dari Liga Inggris. Ada yang komen kemarin, wah bang lu nggak logis lu, kok Isak? Enggak, maksud gue tuh ya kalau lu mau gila sekalian ya, ini udah kalau udah gila kan berarti udah di luar logis sistematis. Kalau lu mau gila sekalian, ini hasil penjualan pemain, tambahin duit lagi, udah beli aja Isak gitu. Ini kan nomor 3 top scorer di musim kemarin, ya udah beli aja. Karena siapa ya sekarang top scorer yang bisa lo andalin ya kalau dari Liga Inggris ya, kalau nggak Isak ya Oli Watkins ya menurut gue ya, kalau gue Lian Delap kemarin udah ke Chelsea. Jadi itu yang sampai gue tonton sambil makan sama keluarga ya, gue nonton gitu ya. Babak kedua gue juga tonton, cuma 5-10 menit udah gue udah nih mainnya ini udah parah nih kayaknya nih, udah gini-gini aja nih, bener nih harus butuh seorang striker jadi untuk sebagai seorang eksekutor. Karena
Cunha sama Buemo, apalagi Buemo ya. Buemo itu bukan bomber gitu. Lo kalau ngeliat setiap berapa kali nonton di Brentford, dia tuh emang open room, pembuka ruang gitu. Pengcreated chances, pembuka ruang. Jadi pengcreated chancesnya ada Bruno, pembuka ruangnya ya si Matheus Cunha sama Buemo. Ya kalau nggak ada eksekutor ya habis lah kita. Oke, jadi itu aja pembahasan di hari Minggu yang cerah ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.